mengadakan talk show ini, kita akan membagikan medali kepada anak-anak kita tepat di pukul 3. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kami akan panggilkan kepada Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Papa dari Rui dan Leo, kami panggilkan untuk naik ke atas panggung. Kedua, kami panggilkan kepada Papa dari Leon Asoka untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggilkan kepada Mama dari Dava untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan meriah untuk Mama Dava, Bapak Ibu. Dan yang terakhir kami panggilkan kepada kakak dari Mustafa untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sebelum kita memulai talk show orang tua hari ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia menyempatkan waktunya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah bersedia pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk berbagi cerita, tetapi juga dalam rangka memperingati International Autism Awareness Day, yaitu sebuah momen penting untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan penerimaan terhadap anak-anak autisme dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Melalui talk show ini kita akan belajar bahwa setiap anak memiliki keunikan dan setiap perjalanan orang tua adalah luar biasa. Berikut saya serahkan talk show ini akan dipimpin oleh Ibu Nadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali, berbahagia sekali kita bisa berkumpul dalam kegiatan memperingati Hari Internasional Autis pada anak-anak kita semua. Dan di sini sekarang berkumpul ada anak-anak hebat, ada para orang tua yang subhanallah ya, yang luar biasa. Beri tepuk tangan semua biar kita semangat. Tema ya dalam Hari Internasional Autis ini adalah di tahun 2026 adalah autis dan kemanusiaan, bahwa setiap diri adalah berharga. Dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana anak-anak hebat kita ya mempertunjukkan kebolehannya, mempertunjukkan keahliannya, mempertunjukkan keberaniannya, dan semua itu terwujud adalah atas dasar cinta kasih kita, kesabaran kita, ya penerimaan kita, dan juga kebersamaan kita untuk tumbuh kembang anak-anak kita semua. Dan hari ini sudah hadir di hadapan kita orang tua hebat. Masya Allah ya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mungkin di sini saya akan memandu kegiatan talk show kita. Bagaimana ya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi kekuatan tentang mendidik anak-anak kita. Baik Bapak Ibu semua ya, kita mulai saja dari ini bapaknya siapa ya, kita kenalan dulu ya Pak ya. Baik, selamat sore. Izin salam kenal, nama saya Kurniadi. Saya merupakan ayah anda dari adinda kita Leon Asoka Halim. Terima kasih. Ya, selamat sore semua. Saya Darwin, saya ayah dari Neo dan Ruli Darwin.
Selamat sore semua, saya merupakan kakak kandung dari Muhammad Mustafa Kamal. Oh, kakak kandung dari Mustafa Kamal. Aduh, kakaknya hebat sekali ya. Silahkan Ibu. Selamat sore semua, saya Nina, orang tua dari Dafa Al-Khairi. Nurfa Dafa Al-Khairi. Baik, hadirin yang berbahagia, di sini saya akan coba menanyakan kepada papanya Leon tadi ya. Papa Leon, bagaimana pengalaman masa kecilnya Leon? Coba Bapak ceritakan kepada kita semua. Kita pengen tahu nih, Leon itu masa kecilnya bagaimana, dan sekarang perkembangannya bagaimana? Baik, terima kasih. Kait dengan kalau Leon kecilnya seperti apa, lahirnya tahun 2012. Jadi saat ini berarti di umur 14 tahun jadi. Ya, sudah menuju remaja lah. Dan dari kecil, ya ini tentunya sebuah keunikan jadinya kan. Jadi dari kecil kita sudah tahu bahwa Leon ada spesialnya, dan beberapa hal ini kadang digali juga ketika kita tidak sengaja gitu. Ya, makanya disebut sebagai anak-anak spesial. Nah, contohnya pada saat kita berangkat perjalanan jauh dari Medan ke Brastagi, itu ya mungkin kita nggak menempuh perjalanan yang biasa. Jadi kita lewat dari jalan Binjai gitu, dan kita melewati jalan-jalan yang tidak sering kita lalui jadinya. Nah, Leon itu dia udah mempunyai spesialnya sendiri. Jadi pada saat dia melewati area tertentu, dia itu melihat, mengamati, dan kemudian pada saat pulang, dia itu bisa langsung tunjukkan jalan. Dari sini belok kiri, ini lurus. Terus kita mungkin kadang bertekak gitu, bercanda. Ini enggak belok kanan kan? Enggak, ini lurus gitu kan. Dia dari kecil itu dia udah mempunyai photographic memory. Istilahnya adalah dia mampu untuk menghafal jalur-jalur yang biasa dilewati, sehingga ya dia mempunyai kemampuan untuk mengenali hal-hal tersebut jadinya. Ya, jadi tinggal di sisi kita sebagai orang tua adalah bagaimana mengenali bakat-bakat tersebut yang ada di anak-anak kita sih. Wah, menarik sekali ya. Leon itu punya kemampuan mengingat peta ya, kalau saya bilang ya fotografik tadi. Jalan pergi, jalan pulang tahu. Kalau saya jalan ke Tanjung Selamat atau ke Mabar aja pulangnya udah kebingungan ya. Ini tadi belok mana ya? Nyasarnya udah berapa kali. Tapi Leon ya subhanallah ya punya kekuatan memori yang kuat. Semoga bisa menjadi semakin berkembang ya Pak. Kalah Google Map nanti ya kan Pak ya. Iya, Google Map aja kita sering disasarin ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi suatu kekuatan dari Leon nantinya. Ya Bapak, silakan gimana? Ya, terima kasih Bu. Saya punya 2 orang anak, itu cuma beda setahun. Si Rui itu lahir 2013, ya Rui. Ya. Kemudian Neo itu 2014. Apa yang saya alami adalah pada saat mereka bayi sampai umur 3 tahun, kita belum merasakan kalau anak kita itu autis. Nah, setelah kita pelajari, ada beberapa gejala yang memang mengarah ke sana. Dan setelah kita lakukan observasi, ya memang benar. Jadi Neo itu kita mulai terapkan di umur 4 tahun. Pada saat itu kita juga buta, artinya kita sebagai orang tua autis ini kita nggak ngerti nih caranya gimana, terus komunitasnya juga pada saat itu saya rasa belum seperti sekarang majunya. Nah, tapi seiring dengan waktu muncul dan terus kita menemukan komunitas yang ada. Nah, sampai sekarang ini perkembangan di mereka itu mulai kelihatan. Jadi sudah bisa mulai mandiri,
sudah mulai berkomunikasi, sudah bisa merasakan dan bersosialisasi. Jadi dengan ini bukan promosi ya, tapi setelah mereka masuk ke homeschooling, mereka diajari lebih mandiri, dan ini sangat besar pengaruhnya di keseharian mereka. Jadi ya saya merasa seperti ya kerjaan saya sudah tidak begitu berat. Itu, terima kasih ya. Jadi kisahnya Rui dan siapa pun Leo ya, kisahnya Rui dan Leo ya, punya dua ya Pak ya, dua anak yang autis ya. Jadi benar-benar Bapak orang pilihan nih Pak ya, tidak semua orang sanggup ya. Dan bagaimana dengan dua anak yang dititipkan Tuhan kepada kita, perkembangannya sekarang cukup baik, cukup berkembang dengan bagus, menemukan komunitas yang tepat sehingga anak-anak kita bisa mandiri. Tepuk tanganlah dulu untuk homeschooling. Ya, tepuk tangan juga untuk homeschooling, untuk papanya Rui dan keluarga ya. Nah, kepada kakak Mustafa ya, silahkan kakak, bagaimana Mustafa masa kecilnya. Terima kasih Mbak. Kalau Mustafa kebetulan dengan saya beda umurnya jauh. Jadi dia terlahir itu saya sudah berumur 19 tahun. Kebetulan dia paling kecil. Jadi usia ibu kami waktu itu sudah 42 tahun. Kebetulan 3 tahun yang lalu sudah meninggal ibu kami. Jadi tinggal bapak yang sudah tua. Sejak itu ya saya dan kakak saya yang menggantikan ibu. Mustafa memang dari lahir sudah saya yang merawat, membantu ibu merawat Mustafa. Sekarang usia Mustafa 30 tahun. Mungkin kalau di sekolah paling senior ya Miss. Mustafa adalah siswa terlama di sekolah alam karena dari udah lebih dari 10 tahun. Kalau Mustafa sendiri yang saya lihat keistimewaannya sih mungkin Sir Andreas tahu. Dia ini unik, tapi saya nggak tahu itu dari mana dia belajar. Dia bisa tahu tanggal dan tahun untuk hari tertentu di 10 tahun ke depan. Misalnya ibu nanya gini, 2 tahun ke depan lebaran itu dan Mustafa bisa, dan itu sudah dibuktikan waktu itu Pak Bobi waktu masih wali kota Medan datang ke sekolah lalu Mustafa dites. Itu sampai sekarang saya nggak tahu Mustafa belajar dari mana. Itu unik bagi saya. Dan yang satu lagi yang membuat saya melihat senang Mustafa di homeschooling itu, dia seperti punya semangat, terutama ketika ibu sudah meninggal, untuk sekolah. Biasa dia dulu itu kalau ada ibu kami itu mungkin agak ada sedikit malas mau sekolah, tapi sejak ibu nggak ada, dia merasa di rumah tidak ada yang memasakkan lagi. Jadi dia selalu rajin ke kebetulan Mustafa chef ya Miss di My Mama Cook Kitchen. Jadi dia bilang katanya sekarang Mustafa aja yang masak di rumah Kaiki karena Miss Lily yang ngajarin. Jadi saya begitu terharu Mustafa berada di homeschooling ini karena dia menemukan mungkin keluarga yang lain selain di rumah. Kemudian itu dia jadi banyak sekali yang dia pelajari. Yang paling dia sukai adalah cooking dan vokal. Itu adalah dua. Jadi sudah cukup banyak yang Sir Andreas dan Miss Lily lakukan, terutama sejak ibu kami sudah maupun. Saya rasa Mustafa juga punya, saya rasa hampir sama semua anak-anak istimewa ini. Mereka memang pintar seperti Bapak Leon bilang. Memetakan itu Mustafa juga begitu, mengerti hal seperti itu. Mereka ini memang anak-anak istimewa dan di sekolah ini mereka diberi wadah untuk bisa, kalau dulu Sir Andreas bilang saya masih ingat, bagaimana mereka bisa mandiri ketika kita sudah tidak ada lagi. Karena tidak mungkin mereka sekolah akademis terus, harus bisa masak, harus bisa apa yang mereka bisa. Itu yang dari Mustafa. Iya, terima kasih kakaknya Mustafa. Mungkin apa ya? Boleh Mustafa yang mana? Mana Mustafa? Oh, Mustafa. Oke.
itu aja Mustafa ya, kenal ya Mustafa ya. Nah, ya terima kasih Mustafa, jadi chef ya. Hebat. Iya. Ya silakan Bu. Terima kasih. Kalau Dava mungkin nggak jauh beda dari Leon ya, karena Dava gampang ingat jalan juga. Jadi di waktu pertama Dava masuk sekolah, itu kalau SD kelas 1 itu pulang sekolah itu jam 10. Jadi pulang jam 10 itu nanti saya bisa sampai rumah jam 1 karena Dava nggak mau pulang. Jadi itu waktu itu sekolah itu naik motor. Jadi kalau udah pulang, ingat jalan pulang, dia nggak mau pulang. Jadi saya harus putar cari arah yang bisa pulang ke rumah. Jadi itu udah banyak jalan yang dilalui, kan banyak gang-gang jalan yang menuju ke rumah itu banyak. Jadi itu hampir semua udah saya jalani untuk mengalihkan Dava supaya bisa pulang ke rumah. Kalau mau pulang sekolah, mau diajak pulang, dia udah langsung menolak karena itu tahu dia jalan pulang ke rumah. Itu setang motor itu ditahan sampai jangan belok supaya jalan terus tidak pulang ke rumah. Dan di waktu itu juga dia dapat terapi juga sama guru-guru yang di sekolah itu. Jadi di waktu Dava pindah terapi ke Medan, ada juga salah satu terapi waktu Dava sebelum masuk ke sekolah alam. Itu kita naik mobil juga dan pulangnya juga begitu. Dia nggak mau pulang karena tahu arah jalan pulang itu tadi, dia nggak mau pulang. Jadi itu di mobil seperti berantem sama Dava. Dia nggak mau pulang, dia mau jalan terus karena dia suka jalan, nggak mau pulang ke rumah. Jadi itu panjang, kalau kita pulang cepat sampai rumah itu harus jadi lama gitu. Kalau bisa pun nggak perlu pulang ke rumah. Jadi kalau udah pergi, kalau pulangnya itu jadi bingung, ini pulangnya harus jalan kemana gitu. Wah hebat Davanya ya, karena dia suka punya jalan. memori yang kuat tentang jalan ya. Jadi setelah masuk ke sekolah alam, Dava mulai tenang dan dia mulai nggak tantrum lagi kalau pulang. Dia udah jadi lebih tenang, nggak marah-marah lagi. Jadi kalau udah dibilang ya kita pulang ya, gitu, dia udah nggak marah lagi. Jadi dia udah mengerti. Sekarang dia udah jauh. Kalau dulu masih sering tantrum, sekarang dia udah lebih tenang. Dan sekarang alhamdulillah dia udah jadi pianis di Skyband. Hebat, mana Dava ini, tepuk tangan untuk Dava ya. Nah, pada ya tadi kita sudah mendengar ya pengalaman masa kecil dari anak-anak kita semua ya, dan benar-benar ya istimewa gitu ya, istimewa sekali ya. Jadi harapan-harapan kita pun terus bertumbuh dengan kehadiran anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, ada hal yang ingin saya tanyakan juga ya, yaitu bagaimana seperti tadi kalau akan bilang bagaimana mereka bisa mandiri ya. Dan tadi saya lihat ya bahwa anak-anak ini ada yang apa pelajarannya tentang uang gitu ya. Jadi artinya memang diajarkan ya bagaimana uang itu dipergunakan, bagaimana kita bisa memperoleh uang dan sebagainya. Tentu ini sangat menarik ya, sangat menarik. Selama di sekolah ini apa hal-hal yang kemandirian apa yang Bapak Ibu bisa lihat gitu kepada anak-anak kita ini tadi, terutama tadi dengan materi uang dengan kemandirian anak-anak kita tadi kan belajar apa tentang uang? Nggak semua loh Bu, karena anak-anak kayak saya aja ya di literasi itu kan ada anak-anak juga yang normal ya Pak Bapak Ibu ya. Nah saya jarang ngasih literasi keuangan. Nah di sekolah homeschooling ada literasi keuangan, anak-anak jadi tentang uang gitu ya. Nah bagaimana kira-kira Bapak dengan Ibu antara materi yang diberikan di sekolah dengan kemampuan anak-anak kita setelah itu? Baik Bu Nani dan Bapak Ibu sekalian, jadi menariknya itu adalah seperti kata Ibu tadi juga bahwasanya ya saya juga searching dengan tentang Pak Andreas. Ya maksudnya adalah ada latar belakang historis gitu. Dan Pak Andreas
Pak Andreas itu waktu saya cari profilnya, memang beliau adalah concern bagaimana supaya anak-anak yang dididik itu dia dapat tumbuh dan berkarya dalam masyarakat. Jadi dalam ya selama ini kita juga ada beberapa kali Leon itu pindah-pindah tempat les, pindah-pindah sekolah. Beberapa dia nggak mau sekolah lagi, tapi kalau ke homeschooling gitu kan dia selalu mau hadir gitu. Dan di dalamnya itu juga ada pelajaran tentang kemandirian, ya ada kelas-kelas seperti contohnya berenang, kemudian boleh titip uang jumlah tertentu, dan kemudian nanti dibawa ke supermarket, nanti bawa barang pulang seperti apa. Jadi literasi keuangan itu ada sih sebagai bagian dari homeschooling, homeschooling dan juga sekolah alam jadinya. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak itu dapat memahami life skill yang diperlukan dalam keseharian hidup nantinya. Saya Pak ya, kalau misalnya dikasih uang, berapa paling banyak Bapak kasih biasanya kalau dikasih uang 30.000 misalnya ya, terus dia bisa membelanjakannya, mulai paham ya Pak ya, sudah mulai paham berapa kembaliannya, berapa yang dibeli ya. Ya tepuk tangan dulu ya, literasi keuangan untuk anak-anak kita ini tadi ya. Ya boleh, kalau Bapak bagaimana Rui dan Leo tadi ya Pak ya, dengan literasi keuangan tadi? Bu, kalau untuk Rui dan Leo Bu ya, untuk saat ini mereka hanya mengenal uang, tapi belum bisa menggunakan. Tapi dari yang tidak tahu uang, gitu ya. Artinya mereka sudah tahu nominalnya berapa, dan terus ini harganya sekian, tapi mereka belum bisa menggunakan. Tapi selain literasi keuangan, yang mereka dapat itu adalah kemandirian itu muncul. Artinya di mereka itu sudah tidak perlu suruh lagi, kamu mandi, kalau saya mandiin begitu, kamu ambil baju sendiri. Nah, ketika mereka di homeschooling, saya tidak tahu bagaimana caranya, mereka di rumah seperti ada niat sendiri. Jadi ya sama dengan Pak yang bilang tadi, mereka kalau diajak yuk kita ke homeschooling ya, padahal pagi ya, biasanya dulunya mereka bangunnya siang, pagi-pagi jam 7-an mereka sudah semangat untuk pergi. Jadi saya rasa materi yang di homeschooling cocok sekali dengan anak-anak saya. Terpulang di homeschooling itu saya melihat tidak dipaksakan. Jadi materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Artinya ya, saya merasa cocok lah. Terima kasih. Ya, jadi tepat sekali ya, kita kemandirian anak-anak itu ditumbuhkan ya dengan sesuai dengan perkembangan anak-anak kita. Nah, kalau Mustafa bagaimana kira-kira tentang tadi suka jadi chef ya, tentu chef ini selalu berdekatan dengan uang ini, gimana kira-kira? Ya, sejak suka masak ini Mustafa belajar menggunakan uang tuh untuk belanja, Bu. Jadi kalau dia bilang dia butuh sesuatu untuk yang mau dimasak, nanti kami tinggal bawa ke beras tagi, itu nanti dia menghitung. Jadi dia sudah tahu kalau harga toge berapa, itu dia sudah, kalau istilah kita udah seperti mama-mama Mustafa. Terus yang satu lagi yang soal masak, dia sejak ibu kami udah nggak ada, sudah mandiri, pagi sudah menyiapkan sarapan sendiri dengan menu yang dari My Mom Cook Kitchen, kan lebih cenderung vegetarian. Nah, Mustafa lebih sehat. Kalau siang makan di My Mom, malam juga menyediakan sendiri tanpa menyusahkan kakaknya. Jadi dia sudah berprinsip bahwasannya dia sudah bisa menggantikan, dulu kan ibu kami yang menyediakan, sekarang dia. Dan alhamdulillah untuk segi kesehatan juga karena mengikuti pola makan dari ini sendiri, Mustafa sudah, dulu dia sempat gula, kan ibu kami meninggalnya sakit diabetes. Dia sekarang gulanya sudah bagus. Pokoknya banyak lah Bu, Masya Allah sekali lah yang didapat Mustafa. Kalau ibunya Dava ya gimana? Kalau Dava mungkin kalau soal
uang dia belum paham, tapi untuk kemandirian dia jauh udah lebih mandiri. Kalau dulu dia makan harus sama kita, kalau sekarang dia udah bisa makan sendiri. Itu juga mandi juga dia udah bisa sendiri. Dan sekarang kalau dulu saya mau pergi dia harus ikut, kemanapun saya pergi dia harus ikut. Jadi kalau udah lihat saya pakai baju yang bagus, dia itu harus duluan naik ke mobil. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah mandiri, kalau kita mau pergi Dava tidak ikut ya, Dava di rumah. Dia udah paham dan dia udah di rumah, dan saya pergi pun dia nggak apa-apa gitu kalau sama yang lain. Jadi kalau mandiri itu sekarang alhamdulillah udah jauh lebih dari yang dulu. Sekarang dia udah lebih pintar dan bisa dibilang. Dan kalau mau apa-apa dia udah mau ngomong sendiri, nggak perlu pakai bahasa. Kalau dulu kalau dia ingin sesuatu itu tangan kita ditarik suruh ngambil sesuatu, dia nggak mau ngomong. Kalau sekarang dia udah mau ngomong. Kalau minta sesuatu dia mami minta ini minta itu, dia udah mau ngomong. Alhamdulillahnya sudah jauh lebih baik dari kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar ya kisah-kisah inspirasi dari orang tua anak-anak kita tadinya. Tentu ada yang menjadi pertanyaan kita ya, di benak kita juga ini Bapak Ibu ya. Kira-kira hal apa yang paling menyentuh hati Bapak Ibu pada anak-anak kita ini gitu. Apakah yang membuat bangga gitu ya? Ada peristiwa apa yang paling menyentuh gitu ya? Nah, kira-kira bisa nggak menceritakan kepada kita gitu? Nah, itu terus kemudian apa harapan Bapak Ibu ke depannya untuk anak-anak kita nanti? Mungkin bisa Bapak. Jadi sebagai orang anak autis Bu ya, mungkin para orang tua lain juga merasakan, artinya pada saat kita mengetahui mereka autis, ada sedikit perasaan itu yang menyalahkan. Tapi setelah kita lalui, sebenarnya kita salah. Kita yang harus belajar, bukan mereka yang harus belajar. Nah, apa yang kadang-kadang membuat saya bangga itu adalah melihat mereka itu bisa berkembang. Artinya walaupun tidak seperti anak normal ini, tapi artinya kita tahu anak kita ini spesial. Jadi yang paling saya ingat adalah ketika mereka sudah bisa memanggil papa kepada saya, dan mereka sudah mulai merasakan bahwa saya sayang mereka. Ya, itu aja. Jadi terharu saya. Ya, memanggil papa itu adalah ya sesuatu yang membahagiakan ya Pak ya. Kita sebagai orang tua itu anak-anak kita yang mungkin belum bisa, ya kita aja yang asal dipanggil papa gitu ya, ya mama gitu ya, ya jadi satu kebanggaan ya Pak ya, suatu momen yang mungkin menjadi kenangan yang paling indah dalam hidup kita. Kalau Pak Leon bagaimana? Baik, saya izin di sini dengan adanya kehadiran Leon itu adalah sebuah kontemplasi kesempatan kita itu bercermin, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi begini, kebetulan saya juga sering ngajar di berbagai kelas tentang otak, dan saya juga sering lupa untuk hal demikian. Jadi di otak kita itu mempunyai sebuah saringan, jadinya ada, kalau bahasa Inggrisnya adalah reticular activating system. Jadi biasanya itu adalah, contohnya dalam perjalanan dari rumah ke sini, kita itu biasa melihat berapa mobil merah. Biasanya nggak ada yang hitung sih, karena nggak penting. Tapi ketika kalau saya bilang, saya kalau setiap nanti pulang dari sini, setiap ketemu mobil merah lapor, dan saya akan berikan Rp50.000. Itu menjadi penting. Sehingga kita itu dalam kehidupan kita itu kayak sensorik. Banyak yang bisa kita maknakan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menganggap mobil merah itu penting, kita cari. Dan sering sekali adalah bahwasanya kita kehilangan kesabaran terhadap
anak-anak yang tadi itu istilahnya adalah autis gitu kan, menyambut Hari Internasional Autis gitu. Kenapa? Saya nggak terima kalau anak saya dibilang autis. Saya nggak terima ketika dia bandel. Saya nggak terima ketika dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Bapak, itu adalah sesuatu yang kita cari. Ketika kita mencari itu, bahwasanya anak kita salah, itu akan banyak hal yang dapat kita salahkan. Jadi, oleh karena itu, ubahlah otak kita berputar. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari dia gitu. Kita ubah. Ketika kita mengubah cara pandang kita, otak kita berubah, yang kita cari juga berubah. Kalau sebelumnya itu kita banyak mencari kesalahan, ya saat ini kita ubah. Ketika kita merasa ada hal lain yang lebih penting, contohnya mobil merah tadi, kita akan cari. Kira-kira apa yang pelajari dari sini, bakat apa yang bisa saya sembunyikan dari sini. Contohnya Leon ini juga sangat pintar untuk berbahasa. Ketika kita mau melihat, tenang dan mau mendengarkan, maka banyak hal yang bisa kita pelajari dari itu. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak kita kadang tik cek. Ketika kita melihat itu sebagai beban, ya itu benar. Tapi ketika kita melihat itu sebagai sebuah potensi, ya itu benar juga. Jadi pilihannya ada di kita sih. Dan ini ada sebuah kontemplasi kita menyambut Hari Autis juga. Bahwasanya Anda mau lihat ini sebagai beban atau melihat ini sebagai potensi gitu. Ya itu menurut saya itu kontemplasi yang terus kita ulang dalam keseharian. Jadi kalau bisa saya ambil kata-kata pengalaman dari Pak Leon tadi ya, bahwa anak-anak istimewa kita itu tidak memperdulikan standar dunia, ya, tapi mereka mengajarin kita untuk melihat keindahan dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya Pak ya, benar ya. Jadi anak-anak istimewa kita nggak perlu dia standar dunia, dia punya dunianya sendiri, dan kita lah yang para orang-orang dewasa dan orang tua ini yang belajar melihat keindahan itu dari sudut pandang kita, begitu. Nah, Ibu, kalau kakaknya Mustafa silahkan. Apa yang paling menyentuh gitu? Kalau dari semuanya yang paling menyentuh, ada satu momen ketika orang tua ibu saya di ICU waktu itu. Mustafa ngajak belanja, mungkin biasanya ngajak jajan di Indomaret. Sambil nyebrang, Mustafa bilang seperti ini, Kaiti, nanti kalau mama sudah tidak ada, nggak tahu lah entah apa yang dia lihat, mungkin sudah peka atau gimana, nanti Mustafa saja yang masak untuk di rumah, Kaiti tidak perlu masak. Jadi waktu itu memang saya alihkan, Mustafa nggak boleh ngomong seperti itu karena mama nanti pasti sembuh. Dia tetap ngotot, nanti Mustafa yang masak, Kaiti nggak usah repot. Nah, yang saya tangkap di sini adalah bahwa anak-anak kita ini sebenarnya, anak berkebutuhan khusus ini, perasaan mereka itu sangat peka dan sangat penyayang. Tapi hanya saja mereka mungkin sulit untuk menyampaikan. Mungkin kalau itu mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang belum sadar. Tapi itulah contohnya Mustafa tadi. Dia kan berarti sudah peka dan sangat mengerti. Seorang anak autis bisa merasa punya tanggung jawab seperti itu, menurut saya luar biasa sih. Jadi hanya itu juga pesan saya, bahwasanya kita tidak boleh menyampaikan perasaan mereka itu. Silakan Mama Dafa juga, kita tahu apa yang paling menyentuh dari Dafa, ada sesuatu peristiwa atau hal. Kalau Dafa mungkin sama ya kayak Bapak Louis, saya nunggu Dafa manggil saya Mami, saya nunggunya udah 10 tahun. Karena Dulu untuk Dafa ya. Dafa dia orangnya tidak mau bicara, dia sendiri, asik sendiri, tapi dia bisa bernyanyi. Dia bisa bernyanyi, tapi dia tidak bisa diajak komunikasi. Jadi untuk panggil mama atau minta sesuatu dia nggak mau bicara. Jadi setelah 10 tahun, tiba-tiba dia panggil saya, Mami makan. Di situ saya langsung rasanya bahagia yang luar biasa. Setelah 10 tahun nunggu, akhirnya Dafa bisa. Akhirnya Dafa bisa bicara
bisa diajak komunikasi. Sekarang juga kalau minta sesuatu dia udah mau bicara. Jadi itu yang membuat saya terharu dan sekaligus bangga. Sekarang dia sudah jadi lebih pintar, dan kalau suruh mengingat sesuatu dia cepat ingat. Seperti Miss Lily bilang, Dava anak hebat. Jadi dia belajar piano itu dia nggak perlu pakai kertas atau lihat nada, dia hanya bisa mengingat. Semua lagu yang dia mainkan dia nggak perlu mengingat. Jadi itu yang buat saya bangga. Baiklah, Ya. Bu Nani sangat luar biasa sekali cerita dari ibu dan bapak hebat kita pada hari ini. Nah, karena waktu kita sangat terbatas, sebelum kita menutup sesi ini, terlebih dahulu kita memberikan kesempatan kepada audiens, orang tua yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Jika ada, kami berikan kesempatan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gaby, orang tua dari Jody, juga murid di Air School. Saya bangga Bu melihat anak-anak yang tampil hari ini, perjuangan orang tua. Senang sekali Bu dan merasa bersyukur. Dan ini membuktikan ya Bu, sebenarnya anak kita ini semua bisa, asal dikasih kesempatan. Nah, kesempatan itulah yang kita susah Bu dapatkan dari orang tua atau dari guru atau gimana Bu, yang membuat mereka bisa tampil atau gimana ya Bu. Jadi ada solusi nggak Bu kira-kira, misalnya gimana ya untuk membuat anak-anak kita ini sepertinya bisa ada satu wadah Bu yang bisa membantu anak-anak kita ini untuk seperti membuat suatu perkumpulan orang tua atau gimana Bu gitu. Seperti saya lihat kan Bu, contohnya yang di Ibu Margareta Forum Peduli Autis Jawa Timur, kemudian yang di Jakarta juga ada Yayasan Autis Indonesia. Jadi saya kepingin Bu, misalnya untuk ada ya di Medan ini atau di Sumatera ini ada suatu yayasan atau satu forum yang untuk anak-anak kita Bu. Jadi saya minta, mana tahu ya, untuk ini suatu kesempatan semua orang tua bisa berkumpul. Apakah kita bisa bersama-sama untuk ini Bu, untuk anak-anak kita lah, dibentuklah suatu forum atau apa gitu Bu. Terima kasih. Saya mau izin menjawab langsung. Kebetulan pertanyaan ini adalah mimpi saya sejak lama Bu Nani. Ya. Saya di depan aja ya supaya lain-lain nggak lihat ke belakangnya. Tahun 2011 kita udah buat Bu, namanya Forum Masyarakat Peduli Autisme Sumatera Utara. Tapi gagal. Bedanya apa? Yang tadi Ibu bilang ada Bu Reta di Forum Masyarakat Peduli Autis Jawa Timur. Ada Pak Taufik di Yayasan Autisme Indonesia. Bedanya apa Bu? Hepeng Bu, bedanya itu aja, nggak ada yang lain. Yang kedua bedanya apa? Support dari orang tua. Hepengnya dari mana? Autis Jawa Timur dapat hepeng dari mana? Dari pemerintah Australia Barat, Western Australia kasih hepeng. Yayasan Autisme Indonesia hepengnya dari mana? Dari segala macam bentuk-bentuk yayasan yang ada di ASEAN. Maka itu dia jalan Bu. Tapi kenapa Medan tutup? Kenapa Sumatera Utara tutup? Penting nggak ya forum seperti itu? Sangat penting Bu. Contohnya Bu Nani pernah kasih izin kami untuk mengajar guru-guru di Binjai. Saya sangat terima kasih Bu. Itulah gunanya forum itu. Jadi pengajaran itu digunakan dana-dana seperti itu untuk membantu. Sekarang berapa banyak sekarang anak-anak yang tidak terbantu? Anak-anak kita di sini sangat beruntung Bu. Bapak sangat beruntung.
Ada ribuan di luar sana. Di Medan tahu ada berapa jumlahnya? 3.000. 3.000 tidak dibantu Medan saja, belum yang tempat-tempat lain. Artinya apa, Bu? Jadi sekiranya Ibu Bapak berkenan membantu kita sama-sama. Masa orang Medan kalah ya sama Jakarta, kalah sama Surabaya? Kalau kita gerak sama-sama, apalagi kalau namanya Sumut, itu hebat betul. Masa orang kita Sumut kalah? Masalahnya apa sih? Nggak mau kerja, nggak mau menyingsingkan tangan, maunya mikir anak sendiri. Saya terus terang gerem, terus terang aja. Kenapa? Sudah dibentuk, bayar pajak, Bu. Pengen dari mana, Bu, bayar pajak? Atas nama perkumpulan resmi terdaftar ke Menkumham. Kalau sekarang kita harapkan dari pemerintah, Jody kan udah pernah ikut kan Pramus Rendang. Dia memberikan ide, Jody ini anak autis, Bu. Anak autis diundang, memberikan usulan dia. Pada saat musrembang, kira-kira hasilnya ada nggak? Siapa yang pernah ikut musrembang? Saya 3 kali, Bu, ikut musrembang, hasilnya ada nggak? Terus terang aja 0 besar. Kenapa? Penting nggak si Jody ya? Penting. Lebih penting partai politik. Terus terang aja. Apa yang diutarakan si Jody, dia mau sekolahnya begini, dia mau kemajuannya gini, 0. Geremnya luar biasa. Murid saya bicara dan dia autis. Dia utarakan keinginan saya. Artinya apa? Tidak ada kesempatan melalui pemerintah. Itu artinya. Saya sengaja bicara keras hari ini, Bu. Sengaja bicara keras. Saya mohon perhatian kita semua. Kalau tidak ada cara dari pemerintah, cara lain bagaimana? Ya cara yang dibuat Bu Reta itulah. Forum Peduli Autis Jawa Timur, Yayasan Autisme Indonesia, Jakarta. Hanya itu yang bisa kita lakukan, swasta. Dan dengan demikian kita bisa maju. Jadi saya mohon kita semua sama-sama kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Andreas atas jawabannya. Luar biasa sekali ya Bu Nani hari ini. Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah habis untuk sesi ini, maka kita akan akhiri. Apakah ada dari Bu Nani kalimat terakhir? Ada ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan inspirasi dan pengalamannya dalam mendidik anak-anak tercinta, mendampingi tumbuh kembangnya. Keluarga adalah cinta tanpa syarat, penerimaan, kekuatan yang luar biasa dalam mendampingi anak-anak istimewa yang kita cintai ini, yang unik untuk tumbuh dan berkembang. Tuhan menitipkannya kepada kita karena ada hikmah di balik semuanya itu. Mudah-mudahan anak-anak harapan kita bisa menjadi anak yang mandiri, berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Saya serahkan kembali kepada Bu Nani pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berbagi. Pasti itu bukan perjalanan yang mudah, itu sulit. Tapi sangat luar biasa Bapak dan Ibu sampai ada pada hari ini, mengajari anak-anak pada hari ini. Baiklah, demikianlah sesi talk show hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.